Reforming Heart, hari ke-46. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Keluarga Daud semakin kuat. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel 3 ayat 1-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Anak-anak lelaki Daud. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya ialah Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisrael. Anaknya yang kedua ialah Kileab dari Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga ialah Absalom, anak dari Maaka, anak perempuan Talmai, Raja Geshur. Yang keempat ialah Adonia, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaka, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream, dari Ekla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Abner memihak Daud. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa, dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya. "Kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, pada saudara-saudaranya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner, bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Beersheba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takutnya kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, "Milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu." Jawab Daud, "Baik, aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau. Hanya satu hal kuminta daripadamu, yakni engkau tidak akan menghadap aku, kecuali jika engkau membawa lebih dahulu Mikal, anak perempuan Saul, apabila engkau datang menghadap aku." Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, anak Saul, dengan pesan, "Berikanlah istriku Mikal, yang telah kuperoleh dengan 100 kulit katan orang Filistin." Lalu Isi-Boset menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dia dengan menangis sampai ke Bahurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin dan dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin. Pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan oleh seluruh kaum Benyamin. Ketika Abner datang kepada Daud di Hebron bersama-sama 20 orang, maka Daud mengadakan perjamuan bagi Abner dan orang-orang yang menyertainya. Berkatalah Abner kepada Daud, "Baiklah, aku bersiap untuk pergi mengumpulkan seluruh orang Israel kepada tuanku raja, supaya mereka mengadakan perjanjian dengan tuanku, dan tuanku menjadi raja atas segala yang dikehendaki hatimu." Lalu Daud membiarkan Abner pergi, dan berjalanlah ia dengan selamat. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Tuhan tidak menginginkan Daud hanya menjadi raja di Yehuda. Yehuda adalah salah satu suku penting di Israel, tetapi Daud harus memerintah atas seluruh umat Tuhan. Karena itulah Tuhan mulai mencondongkan hati orang-orang Israel kepada Daud.
Buruknya cara Isi-Boset memerintah dan juga konfliknya dengan Abner membuat jalan Daud menuju ke tahta kerajaan Israel semakin lapang. Bagian bacaan kita hari ini memaparkan ini semua sekaligus terus memberikan tanda bahwa Tuhan makin mengokohkan Daud lebih dari siapapun, termasuk dinasti Saul sendiri. Mari kita perhatikan beberapa catatan penting dari bagian ini. Catatan-catatan yang membuat kita makin peka terhadap keindahan cara Tuhan menyatakan bahwa Dialah yang mengontrol segala sesuatu di dalam kedaulatannya. 2 Samuel 3 ayat 1 menyatakan bahwa keluarga Daud semakin kuat. Dalam ayat 2-5 dicatat mengenai anak-anak Daud. Catatan yang membuktikan bahwa Tuhan memberkati dan membuat semakin dikokohkannya keluarga Daud. Amnon, anaknya yang sulung, dilahirkan di Hebron. Setelah dia, Daud mendapatkan 5 lagi anak laki-laki di sana. Tetapi lebih dari itu, sekarang Tuhan mulai memindahkan seluruh Israel perlahan-lahan ke dalam kekuasaan tahta Daud melalui peristiwa-peristiwa yang diatur olehnya. Ayat 6 mengisahkan pertengkaran Abner dengan Isi-Boset. Pertengkaran yang lebih dalam daripada sekedar masalah kehidupan pribadi Abner. Bandingkan dengan 1 Raja-Raja 2 ayat 13-25, di mana dia meminta istri atau gundik raja terdahulu, berarti juga mengklaim tahta kerajaan. Jika tuduhan Isi-Boset hanyalah sebatas kedekatan Abner dengan seorang perempuan, maka itu bukanlah suatu perkara besar yang dapat menyulut emosi Abner. Tetapi Isi-Boset menuduh Abner berusaha mengambil tahta Israel melalui mengambil gundik Raja Saul. Penghinaan yang sangat besar atas kesetiaan Abner membuat dia berniat menunjukkan kesetiaannya kepada orang lain, yaitu Daud. Dia membuktikan bahwa dia tidak berminat menggulingkan raja demi dirinya sendiri menjadi raja. Dia mengikatkan dirinya untuk menjadi hamba Daud. Ayat ke-12 menyatakan tawaran Abner kepada Daud agar Daud mengikat perjanjian dengan dirinya untuk membawa seluruh Israel tunduk kepada Daud. Daud menjawab pada ayat ke-13 bahwa dia setuju mengikat perjanjian dengan Abner asalkan istrinya Michal dikembalikan kepada dia. Daud menyatakan dirinya sebagai seseorang yang tidak mau mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Semua hal yang dituntut oleh Daud adalah hal yang secara sah menjadi haknya. Apakah tahta Israel juga secara sah milik Daud? Ya, dan di dalam ayat 12 Abner mengakui hal tersebut. Maka sekarang Tuhan memakai Abner untuk menyatukan seluruh kerajaan kepada satu orang gembala Israel, yaitu Daud. Ayat 17 menyatakan bahwa para tua-tua Israel sebenarnya telah lama menginginkan Daud menjadi raja mereka. Tuhan bukan saja telah membawa Daud dari tempat pelariannya ke tanah Yehuda, tetapi Tuhan juga yang makin mencondongkan hati orang Israel kepada Dia. Demikianlah Tuhan memberikan keturunan kepada Daud dan makin menunjukkan jalan yang lebar menuju kepada tahta Israel. Tuhan menyertai Daud di dalam setiap bagian hidupnya, baik di dalam padang gurun dan bahaya, maupun di dalam ketenangan dan keamanan. Baik di dalam masa ketika janji Tuhan tampak begitu jauh dan tidak mungkin, hingga dalam masa penantian yang sangat dekat. Jika dahulu Daud belum melihat jalan menuju tahta Israel, tetapi dia tetap berpegang hanya kepada Allah saja, maka sekarang dia mulai diizinkan Tuhan untuk melihat dan imannya makin diperkuat lagi. 3 hal yang dapat kita pelajari melalui bagian ini. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel. Bagian ini menjadi kelanjutan dari proses penggenapan Allah menyediakan tahta bagi Daud dan menghancurkan musuh-musuh Israel hingga tuntas. Tetapi bagian ini dengan sangat indah membukakan perlahan-lahan bagaimana satu persatu janji Tuhan mulai digenapi. Bagian ini dengan langkah demi langkah menuntun kita yang membacanya ke dalam kegenapan janji yang makin jelas. Kita dibawa ke dalam misteri yang makin terungkap mengenai bagaimana Tuhan akan membawa Daud hingga janji kerajaan itu menjadi tergenapi. Bagian ini juga menjadi kisah yang makin terbangun menuju klimaks, tetapi mendapatkan kelanjutan yang mengejutkan setelah ini, yaitu terbunuhnya Abner. Kita sudah berharap bahwa Tuhan akan memakai dia untuk membuat segala yang Tuhan janjikan kepada Daud tergenapi. Tetapi kisah sejarah Israel malah membawa kita kepada jalan yang buntu karena Abner mati.
Hal kedua yang dapat kita pelajari adalah bacaan hari ini mengingatkan pada kita bahwa Allah menyatakan rencananya di dalam segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Segala hal yang terjadi pada orang-orang seperti Abner dan Isiboset adalah untuk mewujudkan apa yang telah Allah tetapkan. Semua orang dilibatkan Tuhan di dalam sejarah guna satu tujuan besar yang Allah sendiri telah tetapkan. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat rancangan besar Allah ini gagal. Tetapi ada dua jenis orang yang Tuhan libatkan di sini. Yang pertama adalah yang tidak sadar bahwa Tuhan sedang melibatkan segala yang terjadi pada dia untuk menggenapi rencananya. Sedangkan yang kedua adalah yang memang sadar bahwa Tuhan memakai dia untuk menggenapi rencananya. Betapa limpahnya perasaan sukacita di dalam diri orang-orang yang mengenal Allah dan diizinkan Allah untuk berbagian di dalam pekerjaannya. Tetapi betapa kasihan orang-orang yang tanpa sadar sedang dipakai Allah untuk mewujudkan rencananya. Dia tidak merasakan sukacita yang sama. Dia bahkan tidak merasa bahwa ada Allah yang sedang memakai segala peristiwa di dalam sejarah untuk menggenapi rencananya. Isiboset tidak sadar kalau kecurigaannya kepada Abner dan kata-kata yang diucapkan kepada dia sedang dipakai Allah untuk mengubah arah hati Abner dari memihak keturunan Saul menjadi memihak Daud. Maukah kita dipakai oleh Tuhan? Kalau kita tidak mau, maka Tuhan tetap akan melibatkan hidup kita untuk tujuan-tujuan yang telah Dia tetapkan sebelumnya. Hanya saja, kita tidak merasakan perasaan sukacita besar yang dirasakan oleh orang-orang yang melayani Tuhan dengan rela. Tuhan tidak akan gagal. Tetapi apakah kita ikut bersukacita bersama dengan Dia ketika Dia menyatakan keberhasilan rancangannya? Biarlah seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan untuk dipakainya demi menjalankan rencananya. Dan ketika kita menyadari bahwa Tuhan bekerja melalui kita, maka segala bentuk puji dan syukur kita akan dipanjatkan kepada Dia. Hal ketiga berbicara mengenai bayang-bayang Kristus. Ayat ke-18 memberikan gambaran tentang kemenangan Kristus menundukkan musuh-musuhnya. Ayat ini mencatat bahwa Daud akan memberikan kemenangan-kemenangan dari tangan orang Filistin dan semua musuh-musuh Israel. Tetapi ayat ini juga memberikan urutan kronologis dari kemenangan-kemenangan itu. Setelah Daud bertahta, barulah setelah itu ada serangkaian kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan kepada Israel melalui Daud. Demikian juga dengan Kristus. Sebelum Dia bertahta dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka segala musuh-musuhnya belum akan ditaklukkan. Tetapi setelah Dia duduk di sebelah kanan Allah, yaitu di tahtanya yang mulia, maka Dia sedang menunggu kegenapan waktu di mana segala musuh-musuhnya akan ditaklukkan oleh Allah Bapa bagi Sang Anak. Dia akan menang mutlak atas segala musuhnya. Tetapi Dia harus naik tahta dulu dan duduk di sebelah kanan Allah. Jadi urutan yang sangat penting dari bertahta, memerintah lalu musuh ditaklukkan adalah hal yang dialami Daud di dalam hidupnya sebagai pernyataan mengenai anak Daud, yaitu Kristus, yang juga menjalankan pola yang sama. Kristus yang juga naik ke surga untuk bertahta dan ikut memerintah segala sesuatu bersama Allah Bapa hingga pada waktunya di mana musuh-musuhnya ditaklukkan. Itulah sebabnya di dalam ayat ke-18 ini Abner menyatakan bahwa kecuali Daud duduk di tahta Israel, maka kemenangan Israel atas Filistin dan musuh-musuhnya tidak mungkin terjadi.